Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Maharani Purbasari. Saya merupakan dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat terus berkarya. Saya diberikan amanah dan kepercayaan oleh program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan untuk melakukan pengajaran di semester ganjil dan genap. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Introduction for Management yang ada di semester ganjil dengan kode mata kuliah MNJ 6121. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan deskripsi singkat mata kuliah Introduction for Management. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan wawasan tentang pentingnya organisasi dan manajemen, sejarah dan evolusi teori manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, perencanaan dalam manajemen perusahaan, manajemen strategi perusahaan, pengambilan keputusan manajerial, pengorganisasian dan struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, motivasi dalam organisasi, dan pengendalian dalam organisasi. Capaian pembelajaran atau CPL yang ingin dicapai pada mata kuliah Introduction for Management ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam fungsi manajemen, di antaranya perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, wewenang, dan delegasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia kerja. Keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Introduction for Management ada 5, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami pentingnya dan manfaat organisasi dan manajemen. Yang kedua, mahasiswa memahami sejarah perkembangan manajemen. Yang ketiga, mahasiswa memahami lingkungan dan budaya organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi dan membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi manajemen, di antaranya adalah perencanaan yang strategis, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, wewenang dan delegasi, dan pengendalian. Dalam satu semester perkuliahan Introduction for Management, berjumlah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 tatap muka dan diselingi evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Adapun 14 pokok bahasan materi mata kuliah Introduction pada saat tatap muka terdiri dari pertemuan pertama membahas mengenai organisasi dan manajemen. Pertemuan kedua membahas mengenai sejarah dan evolusi teori manajemen.
Pertemuan ketiga membahas mengenai manajemen dan lingkungannya. Pertemuan keempat membahas mengenai budaya dan etika organisasi. Pertemuan kelima membahas mengenai perencanaan dalam manajemen perusahaan. Pertemuan keempat akan membahas mengenai manajemen strategi perusahaan. Pertemuan ketujuh akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Pertemuan ke-8 akan membahas pengorganisasian dan struktur organisasi. Pertemuan 9 akan membahas mengenai wewenang dan delegasi. Pertemuan 10 akan membahas mengenai peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertemuan 11 akan membahas mengenai pemotivasian. Pertemuan 12 akan membahas mengenai kepemimpinan. Pertemuan 13 akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi, dan pertemuan 14 akan membahas mengenai fungsi pengendalian. Berikut kriteria penilaian yang akan diberikan untuk mata kuliah Introduction for Management adalah kehadiran sebesar 15%, tugas perseorangan dan kelompok akan diberikan sebesar 30%, kuis dan keaktifan sebesar 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Baik, selanjutnya akan saya sajikan video pengajaran untuk mata kuliah Introduction for Management untuk pokok bahasan organisasi dan manajemen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Oke, alhamdulillah ya. Gimana kemarin liburannya semester yang lalu? Alhamdulillah. Oke, lancar ya. Iya. Setelah liburan kita mulai masuk lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita ketemu Ibu di mata kuliah Introduction for Management dengan kode mata kuliah MNZ 6121. Nah, ya. Nama Ibu udah kenal atau belum? Oke, terima kasih ya. Nama Ibu Dewi Malani Pubasari ya, biasa dipanggil Ibu Dewi. Ya, nanti kalau kita ketemu di jalan jangan nggak nyapa karena itu salah satu poin untuk kesopanan gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, untuk pertama kita akan bicara tentang organisasi dan manajemen. Ada yang sudah pernah baca tentang organisasi atau manajemen? Belum. Oke ya. Atau kalian pernah berorganisasi sebelumnya? Siapa yang mau kasih contoh? Organisasi apa? Masih. Oke, di SMA ya? Oke, MPK. Oke, MPK itu oke, itu ya. Oke, berarti sudah ada pengalaman ya sebelumnya di SMA untuk berorganisasi ya. Oke, sekarang kita mau bicara tentang apa sih sebenarnya manajemen itu. Gitu ya. Jadi manajemen itu adalah seni dan ilmu dalam mengatur, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya di mana ada manusia, materi, lalu metode dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jadi secara sederhananya, manajemen itu adalah proses mengelola segala sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari manajemen. Berarti di sini ada poin-poin penting ya yang bisa kita rangkum. Yang pertama, proses. Proses itu apa? Jadi dalam manajemen itu, proses itu melibatkan serangkaian tindakan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu harus berlandaskan proses gitu ya, tidak bisa tiba-tiba terjadi gitu ya. Jadi harus ada rangkaian step by step untuk mengerjakan sesuatu, maka disebut dengan proses. Lalu pengertian poin yang lain adalah sumber daya ya. Jadi sumber daya itu adalah bagaimana kita mempergunakan sumber daya itu untuk mencapai tujuan. Di sini ada yang berwujud gitu ya, berupa uang, bahan baku,
gitu ya. Lalu ada yang tidak berwujud bisa berupa informasi dan waktu. Jadi manajemen itu bagaimana mengelola sumber daya yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Oke. Nah, secara efektif dan efisien di sini adalah mencapai hasil yang diinginkan. Ya, berarti itu adalah secara efektif. Nah, bedanya dengan efisien itu adalah bagaimana sumber daya yang dibutuhkan itu dipergunakan seoptimal mungkin atau seminimal mungkin dalam penggunaannya. Lalu kita bicara tentang fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen ini ada 4. Ya, kalau biasa kalau ahli manajemen mengatakan ada POAC, biar gampang mengingatnya ya. Jadi kalau kalian sulit nanti mengingat, itu akan semacam jembatan pengingat ya. Kalau kalian masih SMA itu ada nama jembatan pengingat. Di sini ada POAC. Jadi POAC itu apa ya? Itu planning, perencanaan. Lalu O-nya apa? O-nya itu ada organizing atau pengorganisasian. Lalu A, yaitu apa? Actuating, yaitu pelaksanaannya. Yang terakhir adalah pengendalian, yaitu controlling. Jadi POAC. Jadi itu kalau diingat-ingat ada fungsi manajemen itu ada 4. Oke, kita bahas satu-satu dari fungsi manajemennya. Yang pertama, di sini ada perencanaan, planning ya. Planning ini apa? Yaitu tahap ini merupakan tahap awal untuk penentuan tujuan organisasi. Ya, di sini menyangkut juga penentuan strategi, lalu penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu tujuan ini diidentifikasikan dalam visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan. Ini biasanya dibuat di awal tahun atau awal periode perusahaan. Ya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi yang di sini adalah fungsi ini berfokus pada pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, baik itu manusia, material, maupun finansial untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Di sini pengorganisasi ini meliputi pembagian tugas, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya. Jadi salah satu kegiatan ini pengaturan kepegawaian salah satunya gitu ya. Jadi pembagian tugas dari masing-masing orang atau staffing di sini masuknya di organisasi. Lalu selanjutnya ketiga yaitu pelaksanaan actuating. Nah, pada tahap ini rencana yang telah disusun itu diimplementasikan atau dilaksanakan. Nah, ini melibatkan pemberian motivasi, kepemimpinan, dan koordinasi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam actuating ini, rencana kan sudah kita susun ya oleh pemimpin perusahaan. Lalu diorganisasikan, disusun pembagian orang dan tugasnya. Nah, di bagian actuating ini adalah bagaimana peran dari kepemimpinan atau seorang pemimpin untuk memberikan motivasi kepada orang yang sudah diberikan job desk-nya, job description-nya itu untuk melaksanakan tugasnya. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian motivasi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan melakukan koordinasi dengan anggota organisasi yang ada. Seperti itu ya. Lalu yang keempat ini adalah pengendalian, controlling. Nah, controlling ini adalah di tahap akhir. Ya, di mana fungsi pengendalian ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan kerja, lalu evaluasi dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Nah, kontrol ini biasanya di akhir gitu ya, di akhir pelaksanaan untuk kita melihat apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan planning yang telah direncanakan gitu ya. Jadi kalau misalkan rencana itu sesuai, berarti kita akan melanjutkan planning tersebut gitu ya, strategi tersebut. Tapi jika
dalam hasil pengendalian ini kita menemukan ketidaksesuaian, maka kita bisa mencari tindakan korektif. Mana sih poin-poin mana yang tidak sesuai dari rencana yang direncanakan itu, mana yang tidak sesuainya gitu ya. Jadi intinya di dalam POAC ini adalah bagaimana penerapan POAC ini atau planning, organizing, actuating, dan control ini organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan serta memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutannya. Nah, untuk lebih kalian mendalami gitu ya materi-materi ini bisa kalian baca di buku-buku yang Ibu sebutkan di sini ya. Tidak terbatas yang di sini gitu ya, tapi kalian bisa mencari referensi yang lain gitu yang bisa memperkaya sumber bacaan kalian sehingga kalian bisa lebih memahami apa itu manajemen, bagaimana fungsi masing-masing dari fungsi manajemen itu sendiri. Teman-teman, ada yang mau bertanya setelah Ibu menerangkan tentang planning, organizing, actuating, dan controlling? Bang, ada yang belum jelas? Silahkan. Ingin bertanya, kan kita telah mengetahui penjelasan tentang planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Lalu bagaimana penerapannya di event kampus? Sebelumnya saya Ibrahim. Oh baik, Mas Ibrahim ya. Baik. Untuk di kampus ini rencananya penggunaan POAC ini dalam kegiatan apa ya? Oh event, baik. Oke, jadi kita harus menurunkan ya masing-masing dari fungsi manajemen itu sendiri ya. Planning berarti kalau di kegiatan kampus berarti kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan perencanaannya. Misalnya event apa yang akan dilakukan gitu ya. Lalu misalnya waktu, lalu dana. Nah, dana ini biasanya terkait apakah ada sumbangan dari dalam gitu ya, internal dari fakultas kah atau dari universitas kah, atau ada pencarian dana keluar gitu ya. Oke, lalu berapa yang akan hadir dalam event tersebut? Apakah internal mahasiswa saja atau melibatkan orang luar, mahasiswa dari universitas lain gitu ya. Jadi planning yang akan kita lakukan gitu ya terkait dengan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, organizing, berarti kita mengorganisasi kegiatan tersebut. Ya, di sini berarti terkait dengan kita memplotting gitu ya orang-orang untuk mengerjakan tersebut, orang-orang yang mengerjakan kegiatan tersebut. Artinya di sini ada divisi mungkin ya kalau kita mengetahui dari event tersebut. Ada ketua pelaksananya misalnya, lalu di bawahnya diturunkan ke bagian-bagian divisinya, dan mereka harus juga mengetahui tentang job desk-nya. Jadi masing-masing divisi sudah mengetahui job desk-nya, mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan tugas tersebut, lalu mereka punya siapa yang bertanggung jawab, lalu mereka punya siapa yang orang yang mengendalikan staffing tersebut gitu ya. Misalnya divisi ini bertanggung jawab pada siapa sih gitu ya. Nah itu lalu pelaksanaan. Nah pelaksanaan ini kita melihat tentu ada ketuanya ya. Dalam setiap event itu ada ketuanya. Nah ketua ini akan selalu berkoordinasi dengan teman-temannya di dalam satu divisi atau divisi yang lain untuk mengkoordinasi event ini kegiatannya seperti apa sih, rundown acaranya gitu ya. Lalu di briefing setiap kegiatan ini ya dalam tata laksananya sudah tercapai atau belum gitu ya, ada kekurangan apa. Nah di akhir pelaksanaan itu, saat pelaksanaan itu motivasi itu terus dilakukan oleh ketua gitu ya. Gitu. Jadi tidak lepas berhasil tidak berhasilnya itu ada ditentukan oleh ketua yang didukung oleh anggotanya dari tim event tersebut. Nah yang terakhir setelah selesai, nah ini tugas ketua juga gitu ya, bagaimana mengendalikan kegiatan tersebut. Di mana mengendalikannya, yaitu kita memantau kinerja dari berakhirnya event itu.
kita evaluasi nih dari planning jumlah yang hadir misalnya ya eh, sesuai tidak gitu ya. Mungkin dari dana yang kita ajukan kita dapat berapa, sudah sesuai atau tidak gitu ya. Jalannya event itu bagaimana. Nah, itu di apa namanya kita evaluasi. Kalau sudah sesuai berarti eh, memuaskan gitu ya dari kegiatan tersebut. Tapi jika ada yang belum, nah apa nih kita koreksi dari masing-masing divisi, kekurangannya di mana, apa yang belum terlaksana seperti itu ya. Oke, seperti itu Mas Ibrahim, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, terima kasih ya. Ada lagi, satu lagi mungkin sebelum kelas berakhir? Oke, Mbak siapa? Sebelumnya, perkenalkan saya Olivia Rosalina. Jadi saya mau bertanya, dalam suatu perusahaan, jika seorang manajer sudah membuat rencana dengan baik dan benar, tetapi karyawan itu masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, bagian dari POAC mana yang sekiranya itu belum diterapkan dalam perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, nah di sini ada tahap pengorganisasian dan activatingnya. Kenapa demikian? Jadi kurang berhasilnya ini dari pembagian tugas dan struktur organisasi gitu. Jadi bagaimana kita menentukan orang staffing yang bekerja di sana dengan job desk masing-masing gitu ya, tanggung jawab masing-masing. Lalu pelaksanaannya itu mungkin ada yang kurang tepat gitu ya, kepemimpinan dari seorang pemimpin itu yang belum baik di sana gitu ya. Jadi bagaimana dia memotivasi stafnya, bagaimana dia berkoordinasi dengan anggota-anggota di perusahaan tersebut sehingga ketidaktercapaian tujuan tersebut ya ada di 2 poin pengorganisasian dan pelaksanaan atau activating itu. Gimana Mbak, sudah jelas? Oke, kalau demikian ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita berakhir? Oke, sebelum berakhir Ibu mau melakukan presensi untuk kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir? Gimana ketua kelasnya? Alhamdulillah untuk kelas hari ini semua hadir semua dari 36 mahasiswa semua. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Terima kasih ya. Oke, nanti minggu depan kita akan memperjelas dari masing-masing poin POAC ini ya. Demikian, oke ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah dokumentasi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas. Video ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai peran dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara aktif dan profesional. Melalui video ini, saya berusaha menunjukkan bagaimana pendekatan pembelajaran yang digunakan mampu mendorong keterlibatan mahasiswa secara aktif, membangun suasana kelas yang interaktif, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi terhadap praktik mengajar menjadi bagian penting dalam peningkatan
kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan mendokumentasikan kegiatan ini, saya berharap dapat terus belajar dan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian saya sebagai seorang pendidik. Semoga video ini dapat memenuhi ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025 serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.